Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad amma ba'd. Rekan-rekan sekalian, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, pada pagi hari ini kita berkumpul selepas beberapa pekan kita off kajian karena tempat yang sedang direhab beritanya. Namun sampai hari ini juga masih berjalan, sehingga kita alihkan lokasi di tempat teman-teman semua berkarya, itu di kantor sendiri. Ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya beramal soleh di dalam menuntut ilmu itu nggak mesti harus di masjid, nggak mesti harus di musola. Dimanapun selagi kita ada niat dan juga kesempatan, maka kita cari keberkahan ilmu di sana. Dan ini menunjukkan fadilah agama Islam, di mana agama Islam itu sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, agama hanifiyatus samhah. Hanifiyatus samhah yaitu agama lurus dan dimudahkan oleh Allah. Maksudnya lurus, yaitu tidak belak-belok, tidak menyembah selain Allah kanan kiri B C D E. Ya cuma satu, itu Allah Subhanahu wa taala. Mudah karena memang syariat ini jauh lebih mudah dibandingkan syariat-syariat para nabi dan rasul sebelumnya. Bayangkan kalau kita hidup atau Allah ciptakan lahir di zaman Nabi Musa alaihissalam, berbuat dosa, mau bertobat, taubat paling tinggi saat itu dengan cara apa? Bunuh diri. Nah, semua dari kita mau mesti. Padahal itu nanti maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa taala datang. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalau kita berbuat salah, taubatnya apa perlu bunuh diri? Bahkan nggak boleh, bunuh diri merupakan dosa besar. Dengan kita memperbanyak istighfar, dengan kita berniat dengan keras untuk tidak kembali mengulangi perbuatan maksiat tadi, atau mungkin sampai merubah lingkungan atau circle kehidupan kita, macam-macam. Ini diantara kelebihan zaman Nabi Isa dan umat Nabi Isa alaihissalam. Itu kalau mau beribadah kepada Allah, mereka harus punya ma'bad. Ma'bad itu tempat khusus untuk, ya, kalau kita sholat itu harus tempat sendiri, lebih tinggi dari rumahnya, gak bisa sembarangan, ditentukan. Adapun di syariatnya Nabi SAW, sholat mau di mana aja bisa. Ya, ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura, kata Nabi, seluruh tanah di muka bumi ini ya
selagi bukan tempat-tempat yang najis, itu bisa dijadikan tempat sholat dan tanahnya bisa untuk bersuci alias tayamum. Zaman sebelumnya nggak bisa. Sholat tempat khusus kita, musola boleh, masjid boleh. Sholat Idul Fitri 2 rakaat di lapangan. Kalau lagi kerja di sawah, di ladang jauh dari masjid, bisa sholat di sawah? Bisa. Sholat di ladang? Bisa. Ya, jamaah dengan petani-petani yang lain? Bisa. Lebih mudah. Bahkan ketika mau sholat di zaman Bani Israel, Nabi Musa dan Nabi Harun, pakaiannya terkena najis, apa yang wajib dilakukan? Digunting, dibuang yang kena najis, ditempel. Besok mau sholat kena najis lagi, gunting lagi, tempel lagi, gitu terus. Coba hari ini kita sholat 5 waktu kayak gitu terus, apa enggak kelambi sampean tembelan kok isine? Ya, saya kena najis, gunting, buat, tempel, sesuk neh kayak gitu. Kita kan, bahkan kita kena najis cukup paling banter baiklin, ya minimal banyu ucek-ucek selesai, mudah. Maka hari ini pun kita berada di dalam aplikasi fadilah atau keutamaan Islam di saat musola yang biasa kita pakai sedang direhab, tidak menutup bagi kita belajar dan sama-sama mengambil keutamaan dan kesempurnaan agama kita ini itu di kantor sendiri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah, ini Nabi Muhammad sedang bercerita, dinukil oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah, diriwayatkan oleh beberapa imam, salah satunya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Nabi SAW bercerita ketika Allah menciptakan Nabi Adam. Lamma khalaqallahu Adam, kemudian Allah berikan ruh. Kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam, "Ya Adam, idhab ila haula'in nafar." Ini Nabi Adam sudah punya nyawa, ya, sudah menjadi manusia pertama. Kemudian Allah perintahkan Adam, pergilah kamu ke mereka. Mereka itu siapa? Ternyata yang disebut mereka itu adalah sekelompok para malaikat. Di situ ada malaikat Jibril, ada Mikail, banyak malaikat. Kemudian Allah berfirman, fasallim alaihi wa madza yaqulun. Ucapkan salam kepada mereka dan engkau akan tahu apa jawaban para malaikat itu. Maka Nabi Adam pun datang ke sekelompok malaikat sambil mengucapkan salam. Dan jawaban dari para malaikat adalah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Nabi Adam diberikan firman lagi oleh Allah, hadhihi tahiyyatuk wa tahiyyatu dzurriyyatik. Adam, barusan tadi itu adalah ucapan salam untukmu dan salam untuk anak turunmu. Kalau malaikat menjawab salamnya Nabi Adam dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, berarti Nabi Adam salamnya gimana?
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dari sini teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lafaz salam itu adalah amalan tertua. Salam kita antara muslimin dengan muslimin yang lain, muslimat dengan muslimat yang lain, itu amalan tertua. Jauh sebelum Allah syariatkan sholat, puasa, zakat, apalagi haji, silaturahim, berbakti kepada orang tua, sedekah, infak, baca Quran, zikir, doa, jauh sebelum itu. Karena ini adalah amalan yang baru pertama Allah perintahkan setelah Allah ciptakan Nabi Adam. Bahkan sebelum malaikat sujud di sisi Adam alaihissalam, ucapan salam itu lebih mendahului. Ini menunjukkan bahwa salam kita itu bukan hanya ada di syariatnya Nabi Muhammad SAW, tapi semenjak manusia pertama yaitu Adam alaihissalam. Dan lafaz salam itu bukan hanya perintah yang ada di dunia saja, itu dimulai dari mana? Dari langit. Ya, dimulai dari langit. Dan rata-rata yang turun dari langit itu adalah keberkahan. Air yang turun dari langit, hujan, barokah. Hidayah, petunjuk datang dari Allah untuk hamba-hambanya melalui perantara para nabi dan rasulnya. Ilmu, barokah. Maka salam pun itu datang dari langit. Di situ ada keberkahan. Wa'aisyurah muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang remeh, yang sepele. Salam siapa coba? Yang enggak familiar dengan salam dia. Insya Allah kita semua yang tahu kok salam. Cuma masalahnya sekarang di mana letak keberkahannya itu. Supaya kita tidak menyepelekan. Karena kalau sama teman-teman di sini atau yang sergap kajian, sergap jamaahan, ya, menjaga agamanya dengan baik, ya saya husnudzon lah. Ya, salam itu insya Allah nggak lepas. Tapi masalahnya kalau kita bicara di luar circle seperti ini, di luar sana, apalagi sudah beda generasi yang baru, ya, mana yang lebih familiar ketika berjumpa, ya, itu mengucapkan salam atau ucapan-ucapan yang lain, hai guys, hai bro, kira-kira mana yang lebih familiar? Ya, hari ini tidak kita nafikan. Kalau kita buka konten di sosial media, lebih banyak yang memulai dengan bukan lafal salam. Ada Rasulullah SAW ketika baru datang ke Madinah di awal hijrah. Menurut Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, seorang Yahudi yang kemudian masuk Islam, jarang-jarang ya, orang Yahudi masuk Islam itu zaman Nabi itu sangat dikit, bisa dihitung pakai jari. Nah, Abdullah bin Salam meriwayatkan, sedengar-dengarku awal kali Nabi baru datang ke Madinah, yang beliau sabdakan adalah afsus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Ada 4 yang dibawa oleh Nabi. Ini awal kali beliau datang di Madinah. Belum membahas syariat halal haram yang lain, belum membahas hukum-hukum yang lain, bahkan belum ada jihad perang. Beliau memotivasi,
ya, yang muslimin supaya mengerjakan, yang belum masuk Islam supaya tahu bahwa inilah karakter Islam. Dengan sabda beliau pertama, afsus salam, tebarkanlah salam. Wasilul arham, sambung silaturahim. Karena dulu Aus dan Khazraj perang itu 120 tahun. Padahal mereka sama-sama masih saudara, satu nasab. Wa at'imut ta'am, salinglah berbagi makanan. Wa shallu bil laili wan nasu niyam. Yang keempat, salatlah di waktu malam di saat rata-rata manusia pada tidur nyenyak. Ujungnya Rasul memberikan berita gembira, tadkhulul jannata bisalam. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Nah, dari sini 4 amal ibadah. Apa tadi? Yang pertama, tebarkan salam. Yang kedua, silaturahim. Yang ketiga, saling berbagi makanan, sedekah makanan, minuman sejenisnya. Yang keempat, sholat malam. Dari 4 ini, yang ibadah individu berapa? Ibadah individual berapa? Dari 1. Yang mana? Yang paling ujung belakang, sholat malam. Itu individu. 3 depannya semuanya bersifat sosial. Ya. 3 nih, saling berbagi makanan sosial, menyambung tali silaturahim sosial, bahkan menebarkan salam. Salam di awake dhewe ada. Kita ini salam hanya untuk diri sendiri itu cuma 1, adab ketika masuk rumah aja. Ya, kalau rumahnya ada isinya jelas. Kalau mamanya kita ngekos dhewe ya, atau ngontrak dhewe ya, pulang kerja kan buka pintu kos tetap disunahkan mengucapkan salam. Ya, meskipun gak ono wong. Tapi lah engko ujug-ujug assalamualaikum buka ada sejak waalaikumsalam ya aja kaget. Ya. Karena bisa jadi ada jin yang mendengar yang kemudian membalas salam kita. Enggak apa-apa, tambah konco. Ya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasul mengawalinya dengan apa? Menebarkan salam. Karena Islam itu aslinya agama salam. Islam agama salamah. Musola kita yang buat kajian, musola apa namanya? Salam, kedamaian, keselamatan. Makanya orang Yahudi itu benci sekali kalau sampai umatnya Muhammad SAW itu saling menebarkan salam. Itu terbukti di zaman Rasul. Orang Yahudi kalau papasan sama Nabi, apa yang mereka ucapkan? Assalamu alaik, bukan assalamu alaik ya. Assalamu alaik. Artinya asam itu kebinasaan, kecelakaan, ya, malapetaka, kematian itu. Jadi yang ada Yahudi itu nyumpahi Nabi. Assalamu alaikum. Ya. Makanya mereka nggak mau itu. Dan itu dari dulu. Makanya jangan-jangan, ya, jangan-jangan jauhnya muslimin muslimat hari ini dengan salamnya itu juga nggak sembarangan ya. Ya, jangan-jangan juga by design. Artinya program besar ya, yang jarak panjang dan jauh dari Yahudi. Karena Al-Quran sudah membuktikan walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi tidak akan pernah ridho dan juga Nasara terhadap Islam dan Muslimin ini. Makanya mereka gimana caranya bisa menjauhkan keberkahan salam dari umat Rasulullah SAW ini. Makanya tadi lebih banyak yang hai guys, hai bro, ya, atau model kayak Yahudi itu, ya, yang awalnya assalam syariatnya Nabi, ya, dipreteli, diringkes jadi asam yang artinya kebinasaan. Makanya saya pesan ke teman-teman, salam itu jangan disingkat. Ya, aswarwab itu bukan salam. Ya, coba aswarwab itu bukan salam. Coba balasnya gimana?
Ya, wasmerwab, ya, itu juga bukan salam. Ya. Tolong, ya Allah itu assalamualaikum itu paling minimal dulu. Pengen lebih baik lagi, tambah warahmatullah, sempurna wabarakatuh. Ingat di sini itu nggak cuma ucapan salam, di sini mengandung 3 doa. Assalamualaikum, keselamatan, kedamaian. Nah, kita doakan nih, teman-teman, ketika nyalamin itu keselamatan dari Allah, kedamaian dari Allah, warahmatullah, rahmat dari Allah, wabarakatuh, keberkahan dari Allah. Ya. Sepele, asli sepele. Cuma ketika kita meninggalkan, akhirnya diremehkan dan kita jauh dari keberkahan. Jangan lagi hari ini kita susah bahagia, susah happy, itu karena terlalu banyak dan terlalu sering kita mengusir keberkahan. Saya ulangi, jangan-jangan kita ini susah bahagia karena terlalu sering mengusir keberkahan. Ya. Mau bahagia, mau happy aja dadak golek mburine ing itu kan hari ini. Ya, apa aja? Touring, apalagi camping, apalagi mancing, ya, shopping, ya. Orang tua modal turu miring, ya. Coba ditanya alasannya apa? Pengen cari kesenangan, happy, ya. Bingung gimana caranya saya itu bahagia. Jangan-jangan itu tadi, kita terlalu sering mengusir keberkahan sehingga barokah jauh dari kita. Akhirnya cari bahagia aja susah. Padahal kebahagiaan itu ketika kita merasa muraqabatullah, kita diawasi oleh Allah, itu udah bahagia. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala itu batin kita menjadi tenang? Bahagia sesungguhnya itu kan tumaknina, ketenangan batin, gak kemerungsung, gak emosi. Maka harusnya orang-orang yang beriman, bertauhid adalah orang yang paling bahagia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu di salah satu ayatnya, yu'tikum kiflaini min rahmatihi. Diberikan kiflatain, 2 wadah. Maksudnya itu wadah dunia, wadah di akhirat. Ditafsirkan oleh para ulama, maksudnya wadah di dunia apa? Yaitu subulus salam. Wadah di akhirat adalah darus salam. Semuanya pakai salam. Di dunia yaitu subulus salam, jalan-jalan keselamatan. Apa? Syariat. Perintah kita lakukan, larangan kita jauhi. Itu namanya subulus salam, jalan keselamatan. Itu di dunia dapat petunjuk, lurus jalannya, selamat. Di akhirat dapat juga darus salam, nama lain dari apa? Surga. Tapi pakai lafaz apa? Salam. Karena lagi-lagi salam ini bukan hanya amalan dunia, itu mulai dari amalan surga, amalan langit. Dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ditemani oleh malaikat Jibril dari Baitul Maqdis naik ke langit pertama, kedua, ketiga sampai langit ketujuh. Coba hadis panjangnya itu Jibril setiap langit ngapain? Izin untuk dibukakan. Bagaimana kronologinya? Salam dulu malaikat Jibril, malaikat penjaga langit. Assalamualaikum. Siapa kamu? Ditanya Jibril. Wa ma'aka, siapa yang bersamamu? Muhammad. Abu Bu'itha, apakah sudah diutus? Sudah. Dibukakan pintu langit, naik. Di lapis berikutnya sama, malaikat Jibril salam lagi.
ditanya lagi, dijawab lagi, dibuka lagi, terus. Berarti setiap langit pasti izin dengan mengucapkan salam. Dan di tiap lapis langit itu juga Nabi kita SAW berjumpa dengan beberapa Nabi dan Rasul. Di langit pertama ada Nabi Adam bertemu, langit kedua ada Nabi Isa dan Nabi Yahya, Nabi bertemu, sampai langit ke-6 ada Nabi Musa, langit ke-7 ada Nabi Ibrahim. Ketika Nabi SAW itu berjumpa dengan para Nabi dan Rasul, kira-kira apa yang pertama dilakukan? Sapaannya yaitu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi bukan amalan di bumi saja, sampai amalan langit. Dan ujungnya kapan? Ujungnya nanti ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah izinkan dari hamba-hambanya masuk surga. Para malaikat itu sudah standby di pintu surga untuk menyambut. Dan siapapun yang tiba masuk surga disalami oleh malaikat. Itu ada di dalam surat Ar-Ra'd dalam Quran. Para malaikat mengucapkan salam. Salamun alaikum bima sobartum fa ni'ma uqbaddar. Disalami sama malaikat. Assalamualaikum, assalamualaikum, selamat. Bima sobartum, atas kesabaran kalian selama di dunia, sabar mentaati perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, sabar dari musibah yang Allah turunkan. Sekarang kalian buah dari kesabarannya di sini. Ni'ma uqbaddar, sebaik-baik tempat kembali. Itu surga. Jadi awalnya dulu manusia pertama yaitu Nabi Adam mengucapkan salam kepada malaikat, Assalamualaikum. Maka ujungnya nanti di surga malaikat yang memulai salam untuk anak turunnya Nabi Adam yaitu manusia dengan Assalamualaikum bima sabartum. Ini rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kemarin sudah selesai dalam rentetan kebesaran dan keutamaan Dzulhijjah awalnya, ditutup dengan sholat Idul Adha dan penyembelihan sampai hari tasyrik. Selepas itu ada pendistribusian daging, artinya ada tebar kurban. Itu sudah selesai ya, pekan-pekan lalu. Maka hari ini kita lanjutkan tebarnya, bukan kurban tapi tebar salam ya, antar teman-teman di Thayyibah ini ya, baik ketika ada di sini maupun nanti ketika di jalan ataupun ketika WA-an, buka dengan Assalamualaikum. Kayaknya saya belum pernah dengar itu orang lagi maksiat memulai dengan salam, pernah dia? Nek wong ngarep majelis mentem ya kan, kemudian ya datang temannya itu Assalamualaikum bro, ayo lanjutkan. Oke, belum pernah. Kenapa? Karena di situ memang ada doa. Kalau sudah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan keberkahan, maka insya Allah jauh dari kemungkaran, jauh dari maksiat. Sampai-sampai di dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW itu agak tegas ya. La yahillu li muslimin, tidak halal bagi muslim dan muslimah. Berarti apa? Haram, dilarang. An yahjura akhahu fawqa thalathi layal, mendiamkan saudaranya karena bertikai bertengkar, jutaan, itu lebih dari 3 hari atau 3 malam. Yaltaqiyani fayurid hadza wa yurid hadza. Dua orang ini saling berjumpa. Temanya apa tadi? Jutaan kan? Ya, lagi marah-marahan. Dua orang yang sedang marahan berjumpa. Yang jadi apa? Wa yurid hadza fa yurid hadza. Sing sitok madem ngidul, sing sitok madem ngalor.
Yang satu buang wajah ke sana, yang satu buang muka ke sana. Namanya lagi jodoh. Ya. Lagi gak bisa bersatu antar hati. Tapi Nabi SAW melanjutkan apa? Wa khairuhuma, yang terbaik di antara keduanya, man yabda bisalamin, yang memulai mengucapkan salam. Artinya fitrah manusia kita ini lagi jengkel tuh, akhirnya godaan tuh fitrah, wajar-wajar saja. Nabi pun sampai membawa kepada sebuah hadis ya. Cuma itu jangan sampai panjang-panjang, ya lebih dari 3 hari atau 3 malam. Dan kalau berjumpa, ya coba orang itu kalau saking jengkelnya ngucapin salam loh wabah. Ya, lagi gak stabil hatinya suruh salam dhisik itu apa? Makanya dicap sebagai sebaik-baik manusia dari yang lagi emosi itu yang memulai mengucapkan salam. Ma'asyiral muslimin al muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih ada di bulan Dzulhijjah, karena di bulan Dzulhijjah itu juga turun ayat yang sangat fenomenal. Sampai-sampai orang Yahudi itu tahu ayatnya. Orang Yahudi ngomong ke Umar bin Khattab, kalau saja ayat itu turun kepada kami pasti jadikan perayaan. Hari itu menjadi hari Id kami. Umar bin Khattab penasaran, ayat yang mana yang kalian maksud? Kemudian orang Yahudi itu menjawab, ayat yang bunyinya gini, al-yauma akmaltu, ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Al-Maidah ayat 3. Itu yang dia coba tahu. Hari ini aku sempurnakan, ya, untuk Muhammad agama, syariat. Aku sempurnakan nikmat itu dan aku ridho Islam menjadi agama. Sangat jelas tertop banget itu. Makanya orang Yahudi meri, mas. Ya, kenapa yang turun Islamnya di zaman Nabi Muhammad SAW yang sempurna, kenapa bukan zaman yang Bani Israel? Kata Umar bin Khattab, loh kami sangat tahu ayat itu turun pas Haji Akbar hari Jumat di Padang Arafah, ya, ketika Rasulullah SAW sedang khutbah wukuf di Arafah. Tapi karena Rasul tidak mengajarkan jadi hari raya, ya ayat ini bukan menjadi hari raya kaum muslimin. Cukup 2 hari raya itu Idul Fitri dan juga Idul Adha. Tapi ini menunjukkan bahwa Al-Maidah ayat 3, Allah memberikan ketegasan dan pernyataan no debat bahwa Islam itu agama sempurna. Wa raditu, dan Allah ridhoi. Berarti otomatis ada nggak agama-agama yang tidak ridho? Yo banyak. Yang diridhoi cuma satu, yaitu Islam. Dan salah satu kesempurnaannya di mana? Di sana. Itu Allah ridhoi. Dan sekali lagi, ketika tadi saya sebutkan barangkali by design menjauhkan muslimin dari salam. Kalau generasi mudanya dengan tadi mengganti sapaan-sapaan yang lain, generasi pejabatnya atau orang yang berada di otoritas kewenangan, kepala, ketua, pemimpin, apapun hari ini, karena zaman saya kecil, zaman Orde Baru itu belum muncul, ya, paling baru berapa puluh tahun belakang ini aja, paling baru 20-an tahun belakang ini, atau mungkin 15-10 tahun belakang ini.
ketika hari ini kita sangat terbiasa mendengar orang-orang yang punya jabatan itu membuka ceramah atau pidatonya, mengawalinya dengan ucapan Assalamualaikum. Tapi ternyata belum titik, ada koma dan salam-salam milik keyakinan yang lain. Ya, bahkan saya pernah dengar itu habis kajian itu ada salah seorang dari teman yang hadir itu bagian divisi di pemerintahan itu datang kepada kami, Pak Ustadz, saya mohon nasihatnya. Tadi itu disinggung ucapan salam 5 agama, karena itu udah SOP. Kami itu kalau mau membuka ceramah harus memakai itu. Gak boleh cuma Assalamualaikum saja, harus ada salam B, salam C, salam D. Ya, baik. Maka alhamdulillah ya, di antara kita mungkin gak ada di posisi itu. Berat, ya. Lagi-lagi ini perkara remeh, lisan, tapi berat di timbangan mizan Allah Subhanahu wa taala. Karena bicara akidah. Ya, Allah waraditu lakumul Islam. Allah ridhoi untuk kalian apa? Islam. Dari semua karakternya, semua apa sifat-sifatnya, semua syariat-syariatnya, termasuk salam. Karena definisi salam tadi ada 3. Keselamatan, rahmat, barokah, semua datang dari siapa? Allah. Ada sisi tauhid di sana, ada sisi mengesahkan Allah. Lalu bagaimana dengan mencampur adukkan salam? Ya, berarti ada kerelaan dan keridhaan ya kita dengan agama-agama yang lain. Padahal lakum dinukum waliyati. Ya. Ini harus disampaikan dan jangan disalahpahami terus dikira terus kita enggak toleransi. Makanya zaman dulu perasaan enggak ada. Ya, zaman Presiden RI kedua, ya, ketiga belum ada. Biasa-biasa saja. Yang Muslim mengucapkan dengan Assalamualaikum, mungkin pejabat yang non Muslim juga dengan salam mereka biasa saja. Tapi hari ini harus pokoknya ya, 5 keyakinan atau semua agama yang dibolehkan di negeri kita harus diucapkan bareng-bareng. Itu. Oke, jangan-jangan ini by design juga supaya menjauhkan hati kita dari keberkahan. Akhirnya hidup jauh dari barokah. Belum lama kita daging kurban ini saya Mas, ya kan? Belum lama kita merasakan daging kurban. Mungkin ada yang kambing, domba, mungkin ada yang sapi. Ya, Rasulullah SAW nasihati Ummu Hani, janda tapi anaknya banyak, otomatis butuh penghidupan toh. Nabi menasihatinya dengan ittakhidul ghanam inna fiha barokah. Ambil, pelihara domba, kambing, karena di sana ada keberkahan. Ya. Hadis disahihkan oleh Syalbani, Rasul membawa kambing, domba dengan keberkahan. Hari ini domba satu dijadikan kambing hitam. Ya. Disalah-salah jadi kambing hitam. 2 kolesterol, hipertensi, darah tinggi, pemicu stroke. Barokah loh itu. Teman-teman saya, insya Allah teman-teman semuanya sudah nggak kaget dengan adanya gadget. Coba sekarang berpikir netral, googling mana kolesterol yang lebih tinggi antara kambing dengan sapi. Gitu aja. Ya.
Habis kajian ojo saiki Mas, ora sido dirungokne ya. Habis kajian sampai googling ya. Jangan sekarang. Ya. Coba mana yang lebih tinggi kolesterolnya? Ya, antara kambing dengan sapi. Dengan artikel-artikel ilmiah loh ya, ojo website blantek. Sapi yo jelas ngomongnya wedhus. Ya, yang ilmiah, yang dari LIPI, yang dari ya, Fakultas Kedokteran mana, ya, bisa dibandingkan. Masa Allah Subhanahu wa taala salah memilih hewan dan hewan yang dijadikan latihan para pemimpin umat yang Allah kirim, yaitu para nabi dan rasul. Ya, ada hadis menyebutkan, "Ma ba'atsallahu nabiyya illa ra'al ghanam." Tidaklah Allah utus para nabi dan rasulnya kecuali pasti ada puzzle kehidupan mereka periode angon wedhus. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Sekelas Nabi Sulaiman ya atau Nabi Daud itu juga punya domba meskipun nggak angon, terlalu sugih kok. Ya, tapi setidaknya punya peternakan domba. Ya. Makanya dalam sirah Nabi Muhammad itu ada tema min riayatil ghanam ila riayatil umam. Dari angon wedhus sampai angon umat. Ya. Dari apa? Angon kambing sampai ngurusi umat. Dari ngurusin domba. Artinya domba itu menjadi latihan semua para nabi rasul dalam memimpin umat. Latihannya sama embi dulu. Makanya kepemimpinan itu datangnya sebetulnya bukan dari tempat yang megah, ini bukan. Dari kandang kambing. Maka harusnya kepemimpinan leadership itu bukan SHIP, bukan SHEEP. Ya, ship pedus. Ya kan, leadership. Ya, bukan SHIP bukan, tapi SHEEP. Leadership, kepemimpinan, belajar dari pimpin kambing. Barokah loh itu. Ya, saya bicara kambing dan dagingnya ya. Di luar bumbune, uyai 2 kilo, ya kan, santene 2 kental, itu namanya bumbu dan penyajian. Saya bicara dombanya dan dagingnya. Barokah loh. Ya. Makanya alhamdulillah hari ini ada dokter spesialis PD ya, penyakit dalam dikelakan itu salah satu apa namanya treatmentnya bagi orang-orang sepuh yang darah tinggi itu dengan daging kambing. Itu salah satu, itu perlu disupport gitu untuk meluruskan bahwa bukan dombanya yang salah, bukan daging kambingnya yang salah. Ya, tapi kayak itu sudah terlalu termanajer kita pokoknya wedhus kolesterol. Sampai-sampai kan ada di antara kita kurban domba, kurban kambing. Kenapa kok kurban kambing? Karena katanya lebih afdol kambing. Oh ya, titip ke takmir, titip ke panitia. Tapi pesennya aku kok untuk jatah sing sapi yo, lebih gitu. Kurban wedhus jalur jatahnya sapi. Kenapa? Ya kuwi mau darah tinggi. Ya. Lah kalau gitu ya wis melu wiron sapi lah mas. Ya, jadi nggak usah separuh-separuh. Oh, melok-melok kurban wedhus jadi luwih afdol. Tapi jaluke sapi. Ya sejak awal meluiran sapi malah lebih baik. Ya, kalau memang domba ya sudah rasakan daging kurbanmu itu, rasakan apa itu domba. Ini teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah kedatangan tamu namanya Laqit dari Bani atau dari suku Mufaqqaf. Datang ke Madinah cari Nabi ternyata belum ada di rumah. Sama istri beliau Aisyah radhiyallahu anha dipersilakan untuk menunggu Masjid Nabawi itu sambil dijamu dengan makanan sop kambing. Kita bahasakan mudahnya gitu ya, sop kambing. Ketika makan, tiba-tiba Rasul datang, ditemani pegawai beliau yang ngurusi kambing dan unta beliau. Laporan, Rasul, kambing engkau ada yang mana sekian. Ya sudah, mana tak sembelih. Laqit dari Bani Musaqqaf ini melihat Nabi beleh domba, padahal beliau sedang bertamu.
ada pikiran kan otomatis aku teko dibelehne wedhus. Ada kepercayaan diri kayak gitu. Ya kan? Wah Rasul izin, aku teko langsung belehne wedhus. Nah Rasul tahu itu. Makanya Rasul bilang, "Lakit, aku nyembelih kambing bukan karena kamu datang." Ya, bukan karena kamu datang. Karena kalau kamu datang bertamu, kamu merasakan kambing itu sopnya. Tapi kenapa saya menyembelih kambing? Karena saya tidak suka ngupeni lebih dari 100 ekor. Ya, jadi Nabi itu kalau dapat laporan dari pegawainya, domba-domba beliau mana sehingga total jumlahnya lebih dari 100 ekor, itu mesti lebihnya itu disembelih. Ya. Atau yang tua-tuanya disembelih. Jadi Rasul mengamankan jumlah peliharaan domba beliau maksimal berapa? 100 ekor. Tapi ini bukan larangan ya. Antum pengen melihara sampai puluhan ribu ekor ya silahkan. Ini dibahas oleh para ulama karena Nabi itu sibuk dakwah sampai jihad perang, ngurusi umat. Meskipun beliau punya pegawai, tapi kalau lebih dari 100 otomatis lebih memecah fokus lagi. Maka untuk beliau sendiri itu membatasi ngingu wedhus maksimal 100. Nah, pelajarannya yaitu di ujung hadisnya ini. Nabi bilang ke Lakit, ya, sahabat tadi, karena 100 ekor domba itu sudah mencukupi kebutuhan keluarga. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. 100 ekor kambing sudah mencukupi kebutuhan keluarga. Maka dari sini saya pesan lagi nih ke teman-teman ini. Ini bicara pemberdayaan umat. Ya, Islam itu agama yang sempurna, bukan hanya hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Hadis ini yang menjadi inspirasi di zaman-zaman berikutnya. Mulai zaman Umar bin Khattab sampai Bani Abbasiyah, ya, itu menjadi salah satu indikator kesejahteraan kaum muslimin. Ya, itu dengan pemberdayaan 100 ekor domba setiap keluarga. Nah ini unik. Ya, nggak tahu teman-teman merasakan salah satu kebijakan saya ketika masih sekolah. Kayaknya masih SMA, jadi mungkin awal-awal 2000-an itu. Di tempat saya ya, nggak tahu apakah ini kebijakan menyeluruh Nusantara atau hanya bagian saja. Itu ada kebijakan gini. 1 kakak 1 sarjana. Antum pernah dengar nggak? Kalau pernah dengar semua berarti itu nasional. Tapi kalau sebagian mungkin nggak nasional. Tapi daerah saya termasuk bagian itu. Itu ada kampanyenya, ada apa istilahnya? Iklan masyarakatnya itu. 1 kakak 1 sarjana. Nah, itu kan kebijakan yang saya ceritakan. Nah, dengan kita ngaji seperti ini, mungkin nantinya bisa kita transfer atau kita sambung lagi lebih panjang kajian pada pagi hari ini sampai kepada orang-orang yang punya kebijakan, ya, orang-orang yang mungkin dari lurah, camat, macam-macam. Nah, ini coba dikaji, ya, coba dikaji dalam pemberdayaan umat, khususnya masyarakat Indonesia. Kalau dulu ada 1 kakak 1 sarjana, coba besok-besok ya ada kebijakan 1 kakak 100 domba. Ya. 1 kakak 100 domba. Kata Nabi mencukupi kebutuhan keluarga. Coba sekarang kalau sampai beli wedhus 100, cukup berapa? Itu ya kan? Ya, maksudnya berarti kan benar, saudara Rasul benar. Rasul bilang cukup memenuhi kebutuhan keluarga. Kita punya 100 domba sekitar ya, hitungannya sekitar ya. Ya.
Mau dipecah, mau jadi apapun itu, mau jadi restonya, mau jadi breedingnya, mau jadi macam-macam, insya Allah sudah mencukupi kebutuhan keluarga, anak, istri, dan lainnya. Karena menilainya sebagai keberkahan. Ya. Di awal dari barokah itulah kita ini berjalan sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya. Dan yang paling ringkes hari ini yaitu dalam masalah keutamaan menebarkan salam. Wallahu a'lam bishawab, ya. Demikian yang bisa kami sampaikan secara materi. Waktu dan tempat kami kembalikan ke teman moderator.